Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Speaker Spekulasi edisi Ramadan. Alhamdulillah tahun ini kita kembali ada program speaker nih teman-teman semua yang siap menemani puasa Anda. Insya Allah menjelang berbuka ya. Betul. Ya, semenit sebelum berbuka jadi. Oh jangan. Soalnya ini video nggak ada ajannya. Oh iya benar. Ntar asik ngomong itu Toto Isa. Oh iya benar. Lewat juga terawih. Liwa. Iya. Benar. Ya, semoga teman-teman semua selalu sehat. Jangan lupa juga subscribe, like, share, komennya. Semoga ibadahnya lancar semua. Amin. Jangan jadi alasan lah. Apanya? Puasa jadi kayak menghambat ke aktivitas. Ya benar. Nah, ngomong-ngomong kita ngomongin apa nih? Iya nih, jadi begini teman-teman. Alhamdulillah tempo lalu teman kita ini habis dari tanah suci. Alhamdulillah atas rahmat Allah juga, atas izin Allah. Jadi sebenarnya di sini Ane pengen ngomong-ngomong tentang gimana nih perjalanannya nih. Ya boleh, nanti mungkin akan banyak episode juga ya, nanti ada tentang di mananya gitu. Tadi gue pengen mikir kayak gitu juga. Nanti kita bikin per episode aja di saat lo lagi di sini gitu. Iya. Sekalian sharing lah ya. Oke, benar. Jadi mungkin kan ada beberapa teman gue juga kan gue belum pernah ke sana. Jadi mungkin ada gambaran lah ya. Betul. Ya, insya Allah bisa mudah-mudahan jadi pelajaran atau benar. Ya, yang pertama tuh kita mulai pasti dari rumah. Itu kejauhan. Udah langsung. Terus nanti gini, lu bakal ngebahas tentang dada misalnya kayak sedih kan dijemput naik bis. Enggak Dari rumah. Dari rumah dulu kita kan niat nih. Oke, boleh kita ikutin aja. Kalau kita awalnya nih, kalau mau dari awalnya ya. Iya. Jadi dapat pesawat itu jam bener-bener dari awal banget. Jam 7:30 pagi pesawat gua. Mantap. Take off. Otomatis sampai bandara itu kurang lebih harus jam berapa ya? Setengah 4 lah. Oke. Setengah 4 tuh. 4 malam. 4 pagi. Iya kan, maksudnya pagi. Iya, 4 pagi. Jadi tuh di sana nunggu foto-foto kan. Oh transit nih, tapi transit. Enggak transit. Ini kan sebenarnya omongannya ini nggak penting nih. Lu bilang dari semuanya dulu nih. Ya, oke, foto-foto ya. Lu kayaknya gimana nih kalau boleh tahu nih? Sekalian aja cuma. Nah, terus sampai di Madinah jam 2 siang lah ya. Jam 2 siang itu Lu ke Madinah dulu berarti? Langsung ke Madinah dulu karena nanti baliknya supaya lebih dekat dari bandara kan. Pas dari Mekah itu ke Jeddah. Ke Jeddah itu dari Mekah cuma 1,5 jam. Iya. Nah, kalau dari bandara Madinah kan ke daerah Nabawi cuma berapa? 20 menit naik bis tuh. Jadi deket lah. Nah, akhirnya ke Madinah. Di sana lagi gerimis tuh. Hujan. Iya, pas sampai di sana lagi gerimis. Nah, dan di sini ada pengalaman yang luar biasa juga menurut gua Gimana? Proses imigrasi sih. Pertama kita masuk itu kan pasti harus melalui proses imigrasi kan. Iya, oke. Nah, proses imigrasi itu pas datang biasa kan, kayak di scan paspor lu, wajah lu. Cuman yang menarik di sini adalah dan ini juga pelajaran buat gua. Jadi biasanya kalau misalnya lu ikut travel itu ada tim handling. Untuk tim handling itu, jadi kan koper lu kan masuk ke bagasi nih. Iya. Nah, tim handling ini nanti yang ngurus bagasi lu pas sudah nyampe di bandara tuh. Jadi dia yang ngangkut. Oke, zaman tinggal terima beres deh, langsung ke bis. Itu koper udah dianterin ke bis sama tim handling biasanya. Kalau travel biasanya. Nah, kalau mandiri kan berarti harus ngangkut sendiri kan. Nah, ternyata di sana yang gua temuin bukan yang ngejelekin atau apa ya, tapi ya mungkin pengalaman aja sharing. Porternya itu ya nggak semua orang Arab sih, ada juga yang mungkin orang India, orang Bangladesh. Itu bisa dibilang kayak apa sih bahasanya tuh? Males. Bukan males, ganas lu. Ganas apa ya? Oh, galak. Iya, galak. Jadi Ganas. Jadi lu ketika nyampe, kan gue emang umroh keluarga ya, tapi pakai seragam. Oke. Jadi disangkanya tuh gue rombongan. Oke. Gue udah bilang, kan kata om gue juga nanti, maksudnya lu
ke koper duluan. Kalau ada yang nyamperin bilang aja bukan rombongan gitu lah intinya. Tapi dia nggak percaya karena gue pakai seragam. Akhirnya gue bilang enggak, gue mau ngangkat sendiri kasarnya gitulah pakai bahasa Arab seadanya gitu. Nah karena kalau misalnya dia mau ngangkat itu bayar kan. Satu koper misalnya bisa kena 15 real, 10 real kan lumayan. Lumayan. Misalnya gue 2 koper, yang lain ada 15 orang total dan 30 koper, lumayan tuh. Kali aja tuh 15. 300 realan lebih lah. Itu udah bisa habis berapa tuh? Ya 1,2, 1,5. Ngangkatin dong tuh. Iya. Ada lowongannya nggak? Iya nggak, maksudnya makanya mereka memaksa. Iya paham sih. Paham nggak lu? Sampai sini paham. Nah di situ memang harus berani kita. Karena kan ya kita emang mau ngangkat sendiri harusnya pilihan dong. Iya kan? nggak mesti. Kalau di sini kan ditawarin ya mau dibantu gitu. Itu kan porter-porternya juga kayak ya sadar kalau misalkan emang ada yang kerepotan baru ditanya, kalau sekiranya nggak kerepotan ya udah biarin aja. Karena kan kemarin posisinya ya memang lumayan repot, lumayan sih banyak. Cuman yang muda juga banyak tuh, jadi kita ngangkat ya bareng-bareng aja gitu dan nggak butuh juga gitu. Tapi mereka maksa kan. Yang ini gue bilang nggak ada, panggil lagi bosnya, datang lagi. Keren. Ada lagi gitu, layer lain ada lagi nih. Iya. Datang lagi. Sampai di depan masih dijaga terus, datang lagi. Ujung. Kata gue, maksudnya sampai di depan keluar. Imigrasi. Biasa lu, iya nemuin orang tuh, udah bawa koper gitu. Iya bawa gini kan. Enggak, dia ini. bukan itu. Maksudnya pas lagi ngambil gua dorong masih ditanya juga kan. Gue bilang enggak, mau gua juga udah bilang enggak gitu. Kita bukan rombongan keluarga gitu. Cuman dia nggak percaya kan kita pakai seragam doang, emang beli doang seragam kan. Nah, cuman kalau lu umroh mandiri mungkin kayak keluarga, mungkin 5 orang, 4 orang aman sih harusnya. Nggak ada begitu. Iya, harusnya ketika lu bilang nggak apa-apa gitu. Mungkin nggak didesak begitu kali. Kecuali kalau rombongan kayaknya didesak deh. Apalagi yang punya seragam. Iya. Jadi dia tuh melihatnya kayak wah nih mangsa gua. Gitu kan. Ya ini bukan ngejelekin ya, tapi pengalaman mungkin kalau teman-teman nanti ada yang mandiri kan jadi tahu gitu maksudnya. Tapi ilmu juga sih. Gue juga Nah. jadi ngerti jadinya. Nah terus pas kan udah di luar bandara tuh kita pengen ke bis lah. Bisnya udah tahu nih platnya, ini udah dikasih tahu. Nah terus ada petugas bandara juga bilang jalan gitu, lagi gerimis posisinya. Jalan dia bilang gitu. Gue bilang motor hujan gitu. Terus dia bilang di Indonesia emang nggak ada hujan, kasarnya gitu. Sih. Bener juga dia. Iya ada, makanya gue berhenti. Iya maksudnya kenapa lu takut sama hujan, di Indonesia emang nggak ada hujan gitu loh. Ya kan Maksudnya dia gitu iya, bener. Lu aja udah coba sono, misalnya hujan, lu udah waktu pulang sudah jalan. Iya, jadi kan di sono parkiran lah. Ya jalan lumayan jauh lah. Basah juga kalau bisa jalan aja. Namanya air banyak di sono. Gue bilang hujan tadi dulu. Emang di Indonesia nggak ada hujan kan? Ya berarti lo harus berani di sini. Berani apa? Berani sama hujan. Iya benar. Nah itu lumayan tuh kalau misalnya kan kita disuruh buru-buru terus, jalan-jalan gitu kan. Kalau misalnya yang mungkin, ya kan gua kemarin juga ada om gua yang udah yang sering lah. Maksudnya kalau baru pertama sih agak kaget juga kalau begitu kan. Apalagi nemuin porter tuh kaget juga kayaknya. Iyalah, gue bayar aja. Iya. Dan biasanya kalau yang gua nggak tahu, yang gua dengar ya, biasanya mereka menargetkan emang orang Indonesia karena nggak mau ribet sama nggak enakan. Oh gitu. Oh, oke. Hati-hati buat yang nggak enakan ya. Iya sama ya, kita nggak mau ribet biasanya kan emang. Iya mak. Udah bayar lah. Bukan, jadi kayak iya bener sih, nggak mau ribet, maksudnya nggak mau berseteru gitu. Iya, mau berseteru. Ya bayar aja. Iya begitu sih emang. Bener sih. Ya makanya itu dijadikan kelemahan buat target, kita. mangsa. Biasanya yang di ini memang Indonesia, Malaysia sih. Kalau orang-orang yang lain mungkin kayak di sana Turki, Kazakhstan biasanya enggak sih. Nggak berani. Nggak dijadikan inilah target. Karena mereka kayak lebih bodoh amat sih. Oke. Kalau kita harus lebih bodoh amat. Iya, nah terus yaudah situ naik bis, ada sampai di hotel istirahat. Dan di sini nanti di episode berikutnya kita ngomongin tentang Madinah. Oke, jadi itu tadi perjalanannya. Ada ibrohnya kan? Ada ibrohnya sih. Jadi gue ngeliat di sini kita harus
jangan kaget lah, shock culture. Itu benar juga, shock culture berarti ya bahasanya ya. Shock culture. Culture shock, Jadi di culture sana shock. culture shock sih pokoknya itulah ya. Pokoknya lo kaget sama budaya sana. Jadi ya ini sebenarnya udah jadi suatu hal yang baru lah buat gua. Oke deh. Untuk itu terima kasih teman-teman udah melihat di video kita. Jangan lupa buat subscribe juga, like juga, share juga, bagiin teman-temannya. Semoga bermanfaat. Waktunya bukan nih. Liatin aja. Udah ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.